Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Halo teman-teman pecinta film di seluruh Indonesia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tinju terbaru yang baru saja tayang di bioskop, berjudul Creed 3. Film ini merupakan sequel dari film Creed 2 yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di tahun 2002, kisah akan berfokus kepada seorang bocah bernama Adonis Creed yang sedang menyelinap keluar rumah untuk menemani temannya yang bernama Damian Anderson bertanding tinju amatir yang ada di Los Angeles. Adonis pandai dalam menganalisa lawan yang akan dihadapi oleh Damian sehingga saat pertandingan Damian dapat dengan mudah mengalahkan lawannya itu. Setelah selesai, Damian bercerita mengenai mimpinya yang kelak akan menjadi petinju profesional suatu saat nanti. Mereka berencana untuk merayakan kemenangan ini dengan minum-minum, namun setibanya di supermarket, Adonis bertemu dengan Leon, seorang pembuli saat mereka di penjara remaja dahulu, sehingga Adonis pun kalap langsung memukulinya. Kita kembali ke masa sekarang di mana saat ini Adonis sedang melakukan pertarungan terakhirnya melawan Ricky Conlan, petinju yang pernah mengalahkannya dahulu. Adonis sengaja memancing Conlan untuk mengeluarkan semua tenaganya dan saat ronde ke-10, Adonis berhasil membuat Conlan jatuh. Berkat kemenangan itu, Adonis pun berhasil mempertahankan sabuk gelar juaranya dan ia juga memutuskan untuk pensiun dari dunia tinju. Adonis kini memiliki seorang anak perempuan cantik yang ia beri nama Amara. Namun sama seperti ibunya, Amara mengalami penyakit pendengaran sehingga untuk berkomunikasi mereka harus menggunakan bahasa isyarat. Setelah Amara tertidur, Adonis pun mendatangi istrinya Bianca yang sedang bekerja membuat musik untuk meminta jatah karena malam ini adalah malam Jumat. Adonis kini memiliki sasana tinju sendiri dibantu oleh Duke pelatihnya dahulu. Mereka sedang mencoba mempertahankan gelar juara tinju milik petinju dunia bernama Felix Chavez yang akan melawan Draco sang petinju Rusia pada pertandingan perebutan gelar nanti. Di luar sasana, Adonis pun bertemu dengan Damian yang baru saja keluar dari penjara setelah 18 tahun lamanya menjalani hukuman. Seperti teman konvensional pada umumnya, teman yang gak ada kabar tiba-tiba nelpon kalian itu pasti ingin minjam pinjaman uang. Sama seperti itu, Damian juga datang untuk meminta tolong kepada Adonis. Damian meminta tolong kepada Adonis untuk mewujudkan impiannya yang belum tercapai untuk menjadi juara tinju dunia. Tentunya Adonis tidak bisa melakukan hal tersebut seenaknya saja, namun karena kasihan melihat keadaan Damian yang teruk, Adonis pun mengizinkan Damian latihan di sasananya sebagai lawan sparring bagi Felix. Kita pun akhirnya mengetahui kejadian yang sebenarnya di mana saat Adonis memukuli Leon, Adonis sempat ingin dikeroyok oleh teman-temannya Leon, namun untungnya Damian datang menodongkan pistol. Kehidupan Adonis yang berlimpah harta juga tidaklah sempurna. Ibunya kini mulai sakit-sakitan dan juga pernah terkena stroke yang membuat Adonis dan Bianca menjadi khawatir. Keesokan harinya, Adonis memperkenalkan Damian kepada Duke sebagai lawan sparring Felix. Namun Duke meragukan Damian karena ia belum pernah sekalipun ikut bertinju profesional. Namun karena ini permintaan dari sang juara, Duke tak bisa melarangnya. Di sekolah khusus tunarungu, Amara kerap dibuli oleh teman-temannya dan ia sering membalasnya dengan berkelahi, sama seperti bapaknya. Bianca tentunya tak setuju dengan Adonis yang diam-diam melatih Amara bertinju dan Bianca meminta agar Adonis lebih bersikap dewasa dalam merawat anak mereka. Di saat itu, Damian datang berkunjung ke rumah Adonis. Mereka pun saling bercerita-cerita dan rupanya Bianca sudah tidak menyanyi lagi dan memilih menjadi produser bagi penyanyi lain karena masalah pendengarannya yang semakin memburuk.
Damian juga bercerita mengenai kedekatannya bersama dengan Adonis saat mereka masih remaja dahulu dan Damian juga menganggap Adonis sebagai saudaranya. Bianca pun mengundang Damian untuk hadir ke acara pesta label musik Bianca yang akan diadakan sebentar lagi. Setelah Bianca pergi, Damian berbicara kalau Adonis sepertinya sudah mulai melemah, namun Adonis bilang tentu saja itu adalah efek jika kita berkeluarga. Damian pun kembali meminta kepada Adonis untuk membuatkannya pertandingan memperebutkan gelar juara melawan Felix, namun tentunya hal itu sangatlah mustahil. Di saat latihan, Damian yang sudah bosan menjadi samsak tinju pun melakukan pukulan ilegal. Untungnya Adonis datang melerai perkelahian yang akan terjadi itu dan Duke pun bilang, kan udah ku bilang jangan bawa petinju nggak jelas ke sini. Di sana Amara kerap melihat diam-diam video pertandingan tinju ayahnya. Mengetahui anaknya ini mempunyai jiwa petarung, Adonis pun mengajari Amara beberapa teknik tinju yang membuat Amara menjadi senang. Singkat cerita, pesta pun dimulai dan dihadiri oleh berbagai macam orang, termasuk para petinju yang akan memperebutkan gelar juara, yaitu Felix dan juga Draco. Damian pun berbincang-bincang dengan Bianca, dan Damian bercerita tentang bagaimana ia bisa dipenjara, yaitu karena menyelamatkan Adonis. Ya, terjadi pemukulan oleh orang tak dikenal kepada Victor Draco yang membuat lengannya patah sehingga tak bisa mengikuti pertandingan tinju yang akan diadakan sebentar lagi. Akibatnya, pertandingan mempertahankan gelar juara dunia kelas berat yang disandang oleh Felix harus diatur ulang. Karena tak ada petinju lain, pilihan pun jatuh kepada Damian atas saran dari Adonis karena menurutnya orang-orang akan menyukai kisah sang underdog petinju yang diremehkan. Pada akhirnya, kedua pihak pun setuju dan pertandingan harus dilakukan. Pertandingan tetap digelar dalam skala internasional meskipun ini adalah pertandingan pertama Damian sebagai petinju profesional. Pada awalnya, pertandingan berlangsung seimbang sampai Damian melancarkan teknik-teknik berbahaya dengan kelicikannya. Mulai dari memukul pundak Felix agar ia tak bisa menggerakkan tangannya sampai menendang kakinya tanpa dilihat oleh wasit. Di ronde kedua, Damian terus melancarkan serangan berbahayanya. Setelah mendapatkan sikutan itu, Duke memberikan arahan agar Felix jangan terbawa emosi, namun namanya juga petinju, akhirnya Felix pun tumbang oleh Damian yang membuatnya pingsan. Dan pada akhirnya Damian pun menjadi juara dunia kelas berat yang baru hanya dengan 1 kali pertandingan. Duke pun marah kepada Adonis karena sebab Adonislah hal ini dapat terjadi. Di rumah sang ibu, ibu Adonis memperlihatkan surat yang kerap dikirimkan oleh Damian untuk Adonis, namun sang ibu menyembunyikan surat itu agar Adonis dapat melupakan Damian. Dan saat melihat foto Damian, ternyata orang yang menyerang Draco di pesta adalah orang suruhannya Damian. Adonis yang marah pun mendatangi Damian yang sedang berpesta dan Adonis kecewa kepada Damian karena Damian hanya memanfaatkan Adonis saja. Namun Damian kini sudah menjadi angkuh setelah ia menjadi juara dunia. Di rumah, Adonis meminta saran kepada Bianca apa yang harus ia lakukan dan Bianca pun menjawab selesaikanlah masalah yang sudah dimulai oleh Adonis dengan cara Adonis sendiri. Kita pun mengetahui di flashback saat Damian menodongkan pistol, tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Setelah itu Adonis mendapatkan kabar kalau ibunya terkena stroke lagi, namun kali ini sang ibu pun tak bisa bertahan dan meninggal dunia. Adonis sangat terpukul dengan kepergian sang ibu dan jalan satu-satunya untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menantang Damian bertarung. Adonis pun secara terang-terangan menantang Damian bertanding lewat acara TV yang disiarkan secara live.
Adonis pun berlatih keras di bawah arahan Duke dan berusaha mengembalikan fisik serta mentalnya yang sedang dalam kondisi terpuruk. Dibantu oleh Draco yang sudah pulih, Adonis pun mengingat kembali gerakan-gerakan tinjunya. Kita pun mengetahui saat Damian ditangkap polisi, Adonis memutuskan untuk melarikan diri sehingga sampai sekarang Adonis memiliki rasa hutang budi kepada Damian. Akhirnya pertandingan memperebutkan gelar tinju kelas berat dunia pun dimulai antara Adonis Creed melawan Damian Anderson. Di ronde pertama mereka melakukan pertarungan dengan sangat hati-hati sambil menganalisis teknik masing-masing. Semua masih berjalan lancar hingga ronde ketiga mereka pun melakukan silent fight bagaikan yang ada di anime dan itu sangatlah keren. Tak terasa pertarungan pun sudah mencapai ronde terakhir dan Duke menyuruh agar Adonis fokus, hilangkan rasa bersalah terhadap Damian. Pada akhirnya pertarungan pun kembali dimulai, terjadi jual beli pukulan di antara mereka. Adonis pun terkena pukulan tepat ke ulu hatinya, namun ia berhasil bangkit sehingga pertarungan kembali dilanjutkan. Adonis berhasil melihat celah dan dengan kesabarannya Adonis pun berhasil menumbangkan Damian dan akhirnya Adonis kembali menjadi juara kelas berat tinju. Selesai pertandingan, Adonis dan Damian pun saling respect dan singkatnya mereka saling maaf-maafan mengenai kesalahan mereka masing-masing dan akhirnya mereka kembali sahabatan lagi. Di akhir film, Adonis pun bermain tumbuk-tumbukan bersama anaknya dan film pun berakhir.